Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Oke, seputar pekerjaan sekarang gitu. Seperti saya bilang di awal tadi, kita ini termasuk orang-orang yang beruntung karena selesai kuliah bisa mengabdi di tempat kita kuliah gitu kan. Tidak pernah terpikir kalau di saya dulu juga bahwa saya akan bekerja di lingkungan IKIP gitu. Tapi ada satu yang menjadi motivasi saya waktu itu. Jadi gini, waktu perkuliahan saya ingat mata kuliahnya itu, cuma saya lupa mata kuliah apa. Kebetulan dosennya Pak Sur. Nah, pada saat menyampaikan materi, beliau pernah menyampaikan bahwa mahasiswa yang punya IPK di atas rata-rata, kalau dulu zaman kuliah, zaman saya terutama, untuk dapat IPK 3 itu sangat susah. Sangat-sangat susah gitu. Jadi, hanya beberapa orang yang bisa punya IPK 3 ke atas kan ibaratnya gitu. Yang IPK-nya di atas rata-rata, terus stabil, punya kesempatan untuk bisa mengabdi di kampus katanya gitu. Nah, itu yang akhirnya menjadi motivasi saya. Ketika saya kuliah, saya harus dapat nilai bagus. Ketika kuliah, saya harus dapat nilai bagus. Gitu. Saya saja, KHS pertama saya, ingat banget, KHS pertama saya itu IP-nya itu 3,73. KHS pertama saya. Dari situ tuh motivasi terus sampai akhirnya tahun 2010 saya skripsi. Tahun 2010 saya skripsi Januari, bulan Maret saya alhamdulillah bekerja di kampus. Nah, kalau Mbak Siti sama Mbak Mila kan pasti pengalamannya berbeda. Bagaimana ceritanya bisa akhirnya bergabung di IKIP PGRI dan ya ceritanya lah gitu. Siapa duluan? Iya dulu deh. Yang duluan dihubungi siapa sih yang duluan dihubungi? Kan masuknya bersamaan. Senior. Ya bersamaan kan ya? Samaan kayaknya. Maksudnya kayaknya bersamaan. Cuma beda berapa hari aja. Kayaknya samaan deh. Yuk, siapa duluan? Siapa duluan yang di ini? Saya Mbak Lia dulu gimana? Ya, Mbak Lia, ayo Mbak Lia. Ceritanya supaya apa gabung di IKIP di sini ya, kayak gitu kan tadi? Ya kan, nggak pernah kepikiran kan kalau akhirnya lulus kuliah, mengabdinya di sini-sini juga gitu. Iya, ceritanya itu kan sudah lama kan, bertahun-tahun nggak pernah ke IKIP. Tiba-tiba kan ada urusan ke IKIP, minta legalisir, iya, minta ini akreditasi, minta akreditasi kan, udah bertahun-tahun lulus, tiba-tiba ke IKIP minta akreditasi. Disitulah ketemu sama Pak Dedi, ketemu sama Pak Rizky, dan ketemu sama dosen kesayangan aku, dosen pembimbing aku, Ibu Tri Widiasari. Pokoknya Pak Dedi, saya tuh banyak berterima kasih banget sama Bu Tri itu, karena beliau kan dosen pembimbing saya. Dosen pembimbing saya yang banyak ngajarin saya bagaimana caranya SPSS, menyelesaikan skripsi. Pokoknya I love you so much dah buat Ibu. Itu benar-benar bantu saya untuk menyelesaikan skripsi itu, sampai nangis-nangis berdarah-darah mengerjakan skripsi pada saat itu. Nah, pada waktu itu kan ke kampus minta akreditasi. Habis itu kan ngobrol, ketemu sama Pak Dedi, say hello, gimana Pak kabarnya? Lamanya nggak ketemu, tiba-tiba setelah ngobrol ketemu Bu Tri juga, lama banget ngobrol sama Bu Tri, ngobrol sana sini, pokoknya banyak. Ditanya sama Bu Tri, gimana kuliahnya S2-nya udah selesai belum? Alhamdulillah Bu, ini udah selesai saya, tapi belum wisuda karena ini terkendala akreditasi S2 pasca pada saat itu kan habis kan. Jadi kan tidak boleh melaksanakan yudisium atau melaksanakan wisuda karena pada waktu akreditasinya habis, seperti itu. Ya udah cerita sana sini sama Bu Tri. Ternyata qadarullah
ada panggilan di IKIP. Seperti itu. Ya, mulailah saya bergabung di IKIP semester ganjil kemarin. Semester genap kemarin. Semester genap kemarin Februari 2020. Iya. Seperti itulah cerita singkatnya. Rasanya gimana? Ntar sebelum Mbak Mila gitu, rasanya gimana kan? Waktu pertama kali dihubungi terus ditawarin untuk mengabdi di IKIP gitu. Rasanya tuh gimana gitu? Pertama itu ya Pak Dedi, saya itu di rumah itu enak-enak makan. Tiba-tiba Pak Dedi telepon saya. Enak-enak makan tuh saya makan nasi padang tuh lah, makan nasi padang. Pakai sambal rendang. Iya. Enak-enak makan pakai nasi padang sama teman-teman, tiba-tiba telepon berbunyi, Pak Dedi telepon, saya angkat, ada apa Pak? Bisa nggak ke kampus malam ini? Hah? Ngapain ke kampus? Udah ke kampus aja, dijelasin begini-begini. Langsung itu seketika rasa nasi padang saya sudah berubah, nggak enak lagi sudah. Dagdikduk. Iya kah? Betulankah ini? Percayakah? Percayakah saya? Jadi kalau bisa ya, Mbak, nanti habis maghrib ke kampus kayak gitu. Ya gitu, insya Allah Pak Dedi saya usahakan langsung itu ke kampus. Antara percaya nggak percaya dari rumah kendala jaringan kayaknya. Ibaratnya baik banget sih. Kayaknya jaringan deh, dia kesetop punyamu. Ada warna tadi ikat ya. Kita alumni lagi curhat-curhatan Pak. Alumni lagi curhat Pak. Ya. Loh, saya bangga Pak. Nanti dikat ya. Cameo. Tadi keputus karena gambarnya tidak jalan. Coba diulang. Iya, karena makan nasi padang. Ya, pada waktu Kayaknya gara-gara sambal nasi padang gitu. Iya tuh. Kan saya sore-sore itu kan makan nasi padang sama teman-teman di rumah kan, udah makan bener makan nasi padang pakai daun pisang gitu, kita makan bareng-bareng. Nah, tiba-tiba Pak Dedi telepon HP saya berbunyi, Pak Dedi, saya angkat lah. Assalamualaikum Pak, Mbak, bisakah habis maghrib ke kampus? Ngapain habis maghrib ke kampus? Ke kampus aja Mbak, nanti maghrib. Iya insya Allah saya bisa, tapi ya sebelum itu kan banyak banget itu pertanyaan, begini ya, gini lah ya, takut lah ya, itu pokoknya banyak dramanya sudah. Habis itu habis maghrib, habis sholat maghrib, datanglah saya ke kampus. Ketemu Pak Dedi dan ketemu sama Bu Tri, seperti itu. Tapi pada waktu itu masih mikir, masih galau, mikir iya enggak, maju mundur. Sementara kan pada waktu itu kan saya belum di wisuda, saya sudah selesai menyelesaikan S2 saya, tapi kan saya belum, pada saat itu kan belum wisuda, masih ada pakai surat SKL aja, surat keterangan lulus seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Sekarang giliran Bu Mila. Ayo Bu Mila sekarang. Apa tadi pertanyaannya? Apa tadi fokusnya? Gimana ceritanya? Cerita awalnya gitu. Akhirnya bergabung di cerita awal join di IKIP ya, oke. Pertama sebenarnya itu ya mungkin sama kayak yang Mbak Lia juga, kalau nggak ada kepikiran sedikit pun gitu ya. Tapi memang waktu yudisium di IKIP lulus itu nggak ada rencana untuk melanjut karena kan untuk mengajar kita harus lanjut gitu, nggak ada melanjut perkuliahan waktu itu, masih bekerja. Tapi tiba-tiba ada pergantian waktu itu ada pergantian pemimpin dan saya merasa kayaknya udah cukup deh lama di sana dengan pengen berubah profesi waktu itu. Kebetulan sudah lulus di IKIP. Nah, 2 bulan setelah itu saya jadi SPG gitu. Ternyata kerja saat yang
yang di pemerintahan di swasta itu luar biasa gitu. Saya nyerah. Jadi pada saat Juni jadi saya itu April. Jadi pada bulan Juni itu tes masuk. Tiba-tiba aja kuliah itu masuk lanjut aja pas kalaupun mengajar itu nggak perlu yang ribet-ribet selama saya punya kemampuan. Suaranya semakin storing. Kita nundul sebentar. Mungkin Mbak Lia masih pakai handset? Iya, pakai. Coba Mbak Mila mulai bicara lagi. Diulang sedikit. Oke, ya. Ya. Enggak lagi ya. Oke. Nah, pada saat itu saya cuma berpikir ngambil lagi kuliah pendidikan karena di IKIP kan sudah pendidikan ekonomi. Kemudian saya coba-coba cari mau kuliah lagi, ambil yang linear aja gitu. Di pendidikan ekonomi lagi. Karena saya berpikir kalau di pendidikan salah satu inspirasi itu seperti guru yang EM dulu sampai 30 tahun bisa mengajar sambil berbanding. Jadi saya berpikir kalau sebenarnya selama kita itu mampu kalau berguna gitu, usia berapapun gitu. Nah, jadi saya melanjutkan. Nah, waktu itu kan akhir tahun ya, tahun 2019 itu saya sudah mulai lelah dengan kita namanya tugas akhir itu kan lelah dengan tugas akhir waktu itu tuntutan TOEFL segala macam. Jadi tanggal saya ingat tuh saya diujiin 31 Desember 2019 waktu itu. Nah jadi belum sudah semua istirahat. Jadi saya pikir mau nyari kerja itu sekitar bulan Juni aja gitu karena waktu itu wisudanya jadwalnya Februari. Nah, jadi saya pikir sampai ke habis lebaran aja baru nyari kerja. Jadi nggak terlalu kepikiran nggak mau di mana. Tapi saya posting di museum saya dan itu kebaca sama Bu Eni. Nah, kebaca sama Bu Eni dan kebetulan mata kuliah tadi makro ya sebut saja kosong begitu ya. Nah, waktu itu karena yang mengajar lagi sibuk, jadi dihubungin sama Bu Eni, dihubungin sama Bu Tri, ya saya pikir kesempatan nggak ada dua kali. Waktu itu belum berpikir untuk kerja, masih mau istirahat dulu nih gitu karena baru selesai dengan tugas-tugas akhir itu kan rasanya cukup menyita waktu tenaga gitu ya, pikiran gitu. Tapi ya karena saya pikir kesempatan itu nggak datang dua kali dan di mana-mana orang susah nyari kerja gitu dan dipanggil ya saya langsung datang. Waktu itu ya yang nyambut juga Pak Dedi kan. Iya. Oke, terakhir. Apa sih pesannya buat mahasiswa IKIP gitu ya? Yang apalagi sebentar lagi kita nih kan mau PKMB mahasiswa baru mau mulai perkuliahan gitu, mau perkenalan kampus mahasiswa baru, terus setelah itu mereka perkuliahan. Apa sih pesan-pesan yang bisa Mbak Lia, Mbak Mila sampaikan ke mahasiswa, tidak hanya mahasiswa baru gitu. Saya berharap dari obrolan kita ini sebenarnya mereka menangkap bahwa kita itu tidak pernah berpikir suatu saat mengabdi di sini gitu. Kita hanya jalan sesuai dengan yang penting kuliahnya benar, kuliahnya serius kan gitu ya. Tapi ternyata rezeki kita terkumpul di sini. Walaupun saya di bagian staff, tapi ya maksudnya tuh nggak pernah terbayangkan kan gitu bisa bekerja di sebuah lembaga yang menurut saya sangat besar gitu. Apa sih yang bisa di-share ke mahasiswa, pesan-pesannya lah gitu mengenai perkuliahan. Apalagi kan sekarang kan ngajar mahasiswa dan paling tidak udah ketemu beberapa karakter mahasiswa yang berbeda-beda. Mbak Lia dulu deh. Pesannya ya ini. Pesan lah buat mahasiswa. Iya, selama saya kuliah itu tidak pernah
yang namanya berangkat kuliah itu pakai baju kuliah seperti teman-teman yang lainnya. Itu benar-benar saya ingat. Saya kuliah itu pakai baju seragam kerja. Bayangkan pakai seragam kerja, di jok motor itu sudah ada sepatu. Seperti itu, di jok motor ada sepatu. Jadi saya berpikir, oh iya, ini berarti kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk saya. Jadi harus benar-benar saya manfaatkan gitu. Karena orang tua saya bilang begini, jika yang sampai saya ingat sampai sekarang dan ibaratnya jadi penguat lah. Orang tua saya bilang sebegini, jika ibaratnya kamu memulai sesuatu, usahakan sesuatu itu harus tuntas, harus selesai. Jangan sampai setengah-setengah. Contoh, sekarang posisi kamu sudah bekerja, sudah punya gaji, sudah punya uang, tetapi kamu memilih untuk kuliah. Jadi sekarang kamu memulai, kamu harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan apapun itu. Di saat kamu ingin menyerah, kamu harus ingat bagaimana perjuangan kamu awal-awal pengen kuliah dan kamu harus menyelesaikan itu. Jadi saya dulu kerja benar-benar di tekanan banget, tekanan dalam arti itu kan kerja di bawah tekanan, berangkatnya pagi banget, pulangnya saya 6:30, sampai Samarinda saya 6:30, sampai Samarinda 6:30, di kos itu cuma ambil motor aja, di kos ambil motor, langsung saya dulu ngekosnya di daerah Suryanata, habis itu langsung saya berangkat ke kampus, seperti itu. Jadi kadang nggak pernah merasakan seperti teman-teman kuliah pakai baju ya pokoknya baju bebas lah. Kalau saya pakai seragam. Dari situ saya berpikir saya harus semangat seperti itu. Saya harus semangat, ingat pesan orang tua, kalau ibaratnya sudah memulai untuk sekolah lagi, untuk kuliah lagi, harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Dan motivasi saya lagi itu manjada wajadah, ibaratnya siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Karena kan mungkin Pak Dedi tahu, pada waktu saya kuliah saya tuh nggak terkenal, nggak ada terkenalnya sama sekali. Nggak ada saya terkenal. Pokoknya saya tuh fokus aja kuliah, kerja. Nggak ada ibaratnya saya itu ada kenangan organisasi apa di kampus itu, saya nggak bener-bener nggak menonjol sama sekali. Nggak benar menonjol sama sekali. Ibaratnya saya ikuti, saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya ikuti perkuliahan yang diberikan sama dosen. Kondisi saya capek apa gitu tetap saya lakuin. Alhamdulillahirabbil alamin, IPK saya memuaskan dan saya lulus tepat waktu. Dan alhamdulillah seperti itu. Jadi benar siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Jadi ibaratnya pesannya itu kuatin niat deh kayak gitu. Saat kita down, ingatlah ibaratnya itu mesti ada doa orang tua gitu. Doa orang tua yang selalu menyertai kita gitu. Pasti kita ada itu. Saya masih ingat 15 Desember 2015 saya wisuda. Itu saya sedih karena orang tua saya nggak ada. Saya wisuda 2 kali tidak didampingi sama orang tua karena kan kondisi orang tua saya di Jawa. Wisuda saya S1 saya nggak didampingi sama orang tua, dan wisuda S2 juga nggak didampingin sama orang tua. Tapi tetap saya bersyukur kita berhasil, sukses dalam menyelesaikan pendidikan ini juga berkat doa beliau seperti itu. Jadi pesan saya, tetap semangat, apapun itu rintangannya, apapun itu bebannya, apapun itu, yakinlah insya Allah akan berhasil dan akan mendapatkan hasil yang bagus. Kan siapa yang menuai dia akan yang menanam, seperti itu. Itu aja pesan-pesannya dari saya. Oke. Lanjut Mbak Mila. Oke, saya lanjut ya begini. Mungkin saya memberikan pesan sekaligus tips ya. Tips ini saya nggak tahu karena
kadang juga nggak berlaku ke semua orang. Kadang kan juga ada yang beda kondisi fisik, beda kondisi keluarga, tapi berdasarkan pengalaman saya gitu. Yang pertama ya memang benar seperti yang dikatakan itu, niat dulu, niat awal kita itu mau apa. Jadi kalau memang yang saya tahu rata-rata kadang teman mengambil kuliah malam karena ingin melanjutkan jenjang pendidikan disertai yang kalau ekonomi ya kuliah malam itu bekerja gitu. Nah, tetap harus bagaimana kedua-duanya ketika niat mau kuliah beres dan pekerjaan itu juga hilang, pandai-pandailah membagi waktu ya. Jadi pandai-pandai membagi waktu ketika kalian fokus kuliah, sebelum kuliah itu sudah prepare. Maksudnya kalian bakal punya waktu lebih banyak, maksudnya yang tadinya malam kalian bisa istirahat, kalian harus menggunakan waktu itu untuk kuliah. Terus teman-teman juga akan ada waktu nanti mengerjakan tugas gitu. Dan sewaktu-waktu di tugas akhir kalian harus bisa bagaimana pekerjaan kalian itu kalian harus terjun ke lapangan dan tidak mengganggu pekerjaan. Jadi dari situ sudah prepare dari awal gitu. Jangan sampai sudah 2 tahun, 3 tahun kuliah, sudah banyak pengorbanan yang kalian lakukan terus berhenti di tengah jalan. Akibat mungkin kalau kalian resign dari pekerjaan, ternyata kuliah bayar apa, atau mungkin mau fokus di perkuliahan kalau pekerjaan yang tertinggal itu kalau memang mau jalan dua-duanya harus diusahakan, tapi kalau memang harus hilang salah satu itu dipertimbangkan lagi gitu. Jadi kalau saya waktu itu sama seperti Alia yang tadinya bekerja gitu, bahkan yang namanya penyuluh saya itu kantor itu di Tenggarong loh, jadi tiap hari ke Tenggarong. Bahkan saya menyuluh nggak cuma di Tenggarong. Kadang tuh ke apa ya yang daerah-daerah dekat Kota Bangun tuh saya lupa nama tempatnya gitu, di Jahat. Bahkan saya kadang tuh ke Sanga-Sanga, tahu kan wilayah Pukar. Kadang saya tuh ke Anggana gitu. Jadi kalau yang agak jauh dikit kayak daerah Samboja mungkin ada yang nemenin pakai mobil. Tapi kalau kayak Sanga-Sanga, Tenggarong itu saya naik motor dan kayak kuliah kering, baju kering di badan itu pernah gitu. Iya. Jadi kuliah itu biasa aja gitu. Ya maksudnya ya apapun karena kita udah niat gitu dan terlambat apa itu biasa gitu. Maksudnya adalah karena kita terlambatnya waktu itu bekerja ya dari Tenggarong, dari Sanga-Sanga dan nggak ada alasan bahwa pekerjaan itu kayak nilai rendah karena bekerja atau apa. Itu nggak ada alasan gitu. Bagi saya itu nggak ada alasan karena justru saya lihat orang-orang yang kadang punya waktu luang itu kadang terlalu santai, yang ujung-ujungnya justru dikalahkan sama orang-orang yang sibuk. Sering saya lihat gitu. Jadi sering kali bahkan ujian semester ya yang pakai hitam putih, saya sering kali itu ganti di kampus itu pernah gitu. Baju di jok gitu. Jadi nggak ada belajar itu biasa aja gitu. Nah, jadi yang bagi saya itu pandai-pandai membagi waktu dan apapun itu rintangan jalani ibarat dan tipsnya juga kalau sekarang ini sih saya dapatkan itu sewaktu-waktu tugas akhir ya dan sewaktu tugas akhir itu dimana kadang kita down, kadang kita ngelihat teman sudah maju ini dan jangan jadikan itu suatu apa ya halangan teman sudah kita itu semakin tertinggal ketika teman sudah cari ilmunya bagaimana dia mendekati dosen, bagaimana dia mengatur waktunya, cari di situ dan ketika cari nyamannya di mana, suka belajar bagaimana. Jadi kalau saya pribadi, terus terang, saya senang tuh belajar yang kayak di sekarang kan ada tempat-tempat ngopi kayak Janji Jiwa, Starbucks atau seralah yang lain hati. Jadi justru saya cari tempat belajar yang begitu. Saya nggak tahu kenapa karena kalau di rumah menurut saya itu banyak godaan gitu. Kita di rumah dengan baju yang nyaman di rumah gitu ya. Apalagi perempuan ya, pakai daster udah nyaman gitu kan. Kadang kerjanya di kamar. Tek ketik sebentar ngantuk segala macam. Justru nggak produktif gitu. Jadi kalau saya waktu itu sering banget waktu kuliah itu cari waktu yang kadang kalau memang nggak kemana-mana kayak hari Minggu biasa itu tiksnya saya kadang pergi ke tempat begitu, bawa laptop, cuek aja sendiri, pasang headset segala macam, cuek, yang nggak peduli, apalagi waktu saya mengambil pasca, itu ya kondisi di kota pelajar, di situ saya ngelihat ada beberapa kampus yang,
ada beberapa KP 24 jam. Nah, di situ saya juga ikutan, nggak pulang loh. Nggak pulang 24 jam, itu benar-benar berusaha produktif. Jadi waktu mau tugas akhir, saya tuh harus selesai, karena saya nggak mau di kamar. Di kamar itu saya kayak terpuruk mengerjakan. Orang sudah ya, saya ini belum. Kadang ide itu nggak mengalir. Terus kemudian saya ke tempat KP 24 jam malam, itu makin malam makin ramai, dan saya lihat rata-rata di situ orang dengan tugasnya masing-masing. Jadi kayak, hello Mila, you are not alone gitu. Yang lain-lain itu juga punya tugas yang banyak gitu. Nggak cuman kamu sendiri kayak gitu. Jadi saya nanamkan di dalam diri sendiri gitu. Kalau semua orang itu punya tugas dan tanggung jawabnya. Cuman seberapa ukuran besarnya, seberapa susahnya, itu kita sendiri yang bisa mengatasinya. Jadi dari situ saya sampai sekarang pun sering merasakan di mana kita cari waktu yang menurut kita itu nyaman untuk belajar, ini untuk teman-teman mahasiswa, yang mana untuk produktif. Dan kalau saya sendiri ya, terus tambahan lagi, kalau memang kalian suka weekendnya jalan, main segala macam, terus ternyata ada tambahan tugas. Jadi nanti weekendnya yang tadinya biasa seneng refreshing segala macam, itu kadang stop dulu deh tugas gitu. Nah kalau saya sih nggak saranin begitu gitu. Kalau memang udah terbiasa orang dengan refreshing, jangan di stop begitu, karena kadang ide itu justru dipaksa itu nggak bisa kalau saya sendiri. Jadi tetap aja dengan biasa kalau saya sih. Jadi kurangin waktu istirahat. Kalau bagi saya gitu. Jadi kayak main segala macam, yang tadinya biasanya jam 9, jam 10 tidur, mungkin di saat itu 2 jam sebelumnya kurangin waktu istirahat begitu ya. Ya itu yang tadi saya bilang, mungkin nggak semua bisa, tapi pandai-pandailah mengatur waktu. Saya pikir kalau tidur 4 jam, 5 jam di malam itu ya sudah cukup ya gitu. Jadi saya pikir teman-teman pandai-pandai membagi waktu dan kenali diri sendiri bagaimana nyamannya untuk bisa sukses di masa sukses lah, dalam artian ya namanya kesuksesan itu kan apa yang diusahakan, yang ditargetkan berhasil itu sudah sukses begitu. Nah dari situ peka lah. Jadi kalau yang namanya kayak tugas-tugas segala macam gitu, jangan asal gitu. Jadi waktu saya kuliah nih, sedikit berbagi lagi gitu ya. Waktu saya kuliah itu kalau disuruh kayak bikin poster ya gitu, saya ingat itu waktu itu tugasnya Bu Syarifah, bikin poster ya gitu, bikin poster dengan kata-kata yang berisi motivasi segala macam. Saya nggak mau dengan poster gitu aja motivasi segala macam. Saya ajak waktu itu berkelompok foto session gitu sama temen, beneran foto kita juga gitu, dan kita ambil waktu itu saya lebih memilih foto kita dari belakang. Jadi bahwa poster itu tuh bukan hanya sekedar ada, tapi di situ tuh ada seni kita gitu. Terus kalau pernah tugas kewirausahaan, saya sama teman-teman itu bikin video untuk promosi, itu bener-bener kita tampilin, kita change sama ini, kita punya brosurnya, punya harganya, kita sablon baju, kita punya name tag gitu, dan sampai sekarang itu perlengkapan itu masih ada gitu. Jadi kayak kalau namanya suatu teori, suatu pembelajaran itu sebenarnya para dosen-dosen, para guru, kalau menurut saya itu tuh kan cuma sebagai media gitu, media yang menambahkan atau apa, bukan lagi sumber sudah banyak di internet, sumber sudah banyak di buku-buku, e-book segala macam. Jadi untuk anak sekarang itu pengembangan yang seperti itu gitu. Jadi bukan lagi harus yang berlomba-lomba kompetisi di teori juara gini, enggak. Jadi carilah yang menonjol gitu. Jadi kalau saya enggak masalah, mahasiswa saya mungkin enggak pinter di mata kuliah saya, enggak apa-apa gitu. Mungkin dia bisa, ternyata dia anaknya jago bahasa Inggris, di bad English, atau mungkin dia enggak bisa di teori gitu, enggak bisa di akademik, mungkin dia pinter menari, atau dia mungkin seorang entertain yang suka teater segala macam. Kembangkan itu, jangan terfokus semuanya ingin dikejar gitu. Mungkin harus cum laude, harus begini ya. Buat saya enggak, semua orang itu punya talenta masing-masing ya. Itu tipsnya, pengarahan dari saya, panjang kali lebar sekali ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau berbagi cerita hari ini. Mudah-mudahan dari
obrolan singkat kita bisa menginspirasi banyak orang di luar sana gitu. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita ngobrol lagi dengan tema yang sedikit berbeda kali ya, dengan tema yang sedikit berbeda. Mungkin itu saja podcast kita kali ini, dan kepada semua teman-teman di luar sana, terima kasih sudah mau menyimak video ini. Kalau ada saran dan kritik boleh nanti ditulis di kolom komentar. Satu hal, jangan lupa like, komen, share, And subscribe. terima kasih. Sampai jumpa. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.